Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini tentang ayat-ayat sulit ya. Ayat-ayat yang sulit, setidaknya beberapa ayat yang sulit yang sering dipertanyakan ke saya. Ayat-ayat sulit di dalam Alkitab ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas ke situ, dalam beberapa hari ini ya kita mendengar berita bahwa ada seorang pendeta yang keluar dari sinode. Lalu pendeta ini dengan sedikit sedih begitu ya. Ya, dia tidak bisa mendobrak. Saya sudah tidak bisa mendobrak doktrin dari sinode ini. Ya, banyak orang yang menilai seperti itu. Tapi sebenarnya sumber masalahnya adalah pendeta ini tidak kuat membayar kontrakan gereja. Dia harus ngontrak gereja sekitar 27 juta sebulan. Ya. Udah nggak bisa bayar lagi dengan pandemi ini. Lalu dengan berbagai cara biasa keluar aja dari sinode. Lalu Anda udah nggak kuat bayar kontrakan gereja kok. Ya. Jadi mau bagaimana lagi? Ibadah tidak ada yang datang. Ntar dulu Pak, serius ini Pak. Jadi sebenarnya masalah utamanya dia nggak bisa bayar kontrakan gereja. Lalu dia bilang, aku keluar dari sinode. Pendeta siapa itu Pak? Ya ada seorang pendeta yang seperti itu. Dia tuh udah nggak bisa bayar kontrak ya. Kontrakan kan 2 tahun sekali. Ya 2 tahun sekali ya, biasanya dia ngumpulin orang ya tuh. Ayo kita gotong royong bayar kontrakan gereja, jemaatnya juga cuman berapa ya. Jadi kalau orang lain pada heboh-heboh, wah ini pendeta keluar dari sinode, saya pendeta HTD ngelihatnya gini, dia sudah nggak kuat bayar kontrakan gereja ya, mau apa lagi ya. Keluar dari sinode artinya apa? Artinya dia tidak mendirikan gereja. Lah iya wong kamu nggak bisa bayar gereja, ngontrak. Serius nih Pak? Ya serius. Ya itu yang terjadi yang sebenarnya. Baik, nggak usah ngomongin orang ya, biarin pendeta itu. Saya siap ya. Saya siap menyediakan dana ya. Kalau mau gabung ke gereja Alkitab Allah Esa. Ya kalau mau bikin sinode sendiri nggak apa-apa, nanti dia ketua sinodenya. Kalau mau nggak usah gengsi, nggak bisa bayar gereja tapi gengsi, masih gengsi ya, nggak usah gengsi-gengsian ya. Pendeta HTD siap membiayai, siap ya. Saudara, saya akan menjawab beberapa pertanyaan sulit yang diajukan ke saya ya. Ini lewat WA ya. Nomor 1, aku dan Bapak adalah satu. Ini dari ortodok, ada dari ortodok juga. Aku dan Bapak itu adalah satu, betul, tapi itu satu hakikat katanya. Ayo, siapa pendeta di Indonesia, ayo. Tak tanya, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, satu hakikat. Satu itu satu kesatuan. Ya. Nah, ini ayat yang sulit ya. Ada ratusan ribu pendeta di Indonesia, tidak ada yang pernah bisa menjawab. Hanya HTD yang bisa menjawab. Aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Ayo cari pendeta dimanapun juga yang bisa menjelaskan Yohanes 10 dan ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 26. Ada nggak pendeta lain? Ya, jadi valid ya. Jawabnya jangan muter-muter, jangan pakai tafsir. Aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 26. Banyak ayat lain yang menyatakan bahwa Bapa itu kiasan Yesus. Contohnya, siapa lihat aku, lihat Bapa. Ini juga sama dengan Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Itu juga artinya Bapa itu kiasan Yesus. Siapa kenal aku, kenal Bapa, sama.
Bapak tidak pernah terdengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Karena Bapak itu kiasan Yesus. Ada nggak pendeta lain di luar sana? Nggak ada. Oke, ada banyak ayat yang mendukung bahwa Bapak itu kiasan Yesus ya. Antara lain yaitu tadi, aku dan Bapa adalah satu, siapa lihat aku lihat Bapa, siapa kenal aku kenal Bapa, aku dan Bapa, aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Bapa tidak pernah kamu dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu nomor satu. Itu ayat Alkitab sulit ya, Anda putar-putar kayak apa. Sekarang nomor dua, Matius 26 ayat 64. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ayo seluruh sinode gereja di Indonesia ya. Apa sih maksudnya anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah ya? Atau Stefanus di dalam kisah dia dirajam itu, anak manusia akan berdiri di sebelah kanan Allah. Apa maksudnya? Yesus, saya ngomong gampangnya aja ya, anak manusia atau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Maksudnya apa? Matius 26 ayat 64. Ayo seluruh sinode, seluruh pendeta yang dokter-dokter itu, apa jawaban mereka? Ya itu secara hakikat, secara pribadi, Yesus nanti di sebelah kanan Bapa. Lalu di surga ada dua dong. Iya, makanya ada tahta Allah, ada tahta anak domba. Ya, ada berapa sih jumlah pendeta di Indonesia? Katanya 175.000 orang. Doktornya berapa ya? Kalau 10% kan 17.500 itu doktor. Suruh jawab, apa maksudnya anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Hanya pendeta HTD yang bisa jawab. Apa itu? Artinya Yesus berubah dari fisik manusia, anak manusia, menjadi Yesus roh di surga. Sebab Wahyu 1 ayat 8, Yesus mengatakan, aku Alfa Omega yang Maha Kuasa. Tadi kan di Matius 26 ayat 64 kan mengatakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak taunya yang maha kuasa Yesus itu sendiri di surga. Artinya Yesus berubah dari fisik manusia menjadi roh di surga. Ada yang bisa jawab gitu nggak? Seluruh pendeta di Indonesia? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, hanya pendeta HTD yang bisa jawab itu, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya Yesus berubah dari fisik manusia menjadi roh. Sebab yang sekarang duduk di surga itu Yesus. Satu-satunya dari ratusan ribu pendeta. Ayo diuji. Doktor ya, doktor teologi ya, mampet enggak? Mampet Pak, betul Pak. Kami itu berasumsi bahwa duduk sebelah kanan itu ya hakikat Pak. Ya. Pendeta yang keluar dari sinode ini kan mengatakan Allah itu tidak tiga manifestasi katanya. Apa pula? Makanya pendeta yang keluar dari sinode ini kan belum Allah Esa. Ya. Tiga manifestasi kealahan itu tafsir dari mana lagi itu? Ya, jadi duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa artinya berubah. Berubah dari fisik menjadi roh. Yesus fisik manusia berubah menjadi Yesus roh di surga. Sebab Wahyu 1 ayat 8 menunjukkan bahwa ternyata yang Maha Kuasa itu Yesus sendiri. Sama dengan Wahyu 4 ayat 8 juga. Wahyu 4 ayat 8 juga yang Maha Kuasa. Ya, Yesus sendiri ternyata. Nggak pernah ada ya Pak pendeta yang begini ya, nggak pernah ada ya. Nggak usah keluar dari sinode Pak, dipelintir-pelintir. Ya, keluar dari sinode padahal masalah utamanya saya sudah nggak bisa bayar kontrakan gereja. Lagi pandemi Pak, jemaatmu nggak ada yang datang. Ya, saya menawarkan diri untuk membiayain ya, Ya, gitu malah sombong gitu.
sombong, nggak mau gabung sama pendeta HTD katanya. Pak, bangkrut kok, pendeta bangkrut kok masih sombongnya kayak begitu loh. Ya, mestinya puji Tuhan ya. Ya. Kok jadi ngomongin itu sih? Oke ya. Terus ketiga adalah siapa yang duduk di tata surga, ayo. Ada nggak dari ratusan ribu pendeta bisa jawab nggak? Siapa yang duduk di tata surga di Wahyu 4 ayat 2? Ya, maka terdiri di surga, tahta dan duduk seorang. Siapa seorang itu? Oh, itu yang lanjut usia, Pak. Siapa yang lanjut usia? Bapak. Kok bisa Bapak? Rambutnya putih, Pak. Loh, rambut putih kan ada di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16, rambutnya putih. Itu Yesus itu. Yang duduk di tahta surga, Wahyu 4 ayat 2 siapa? Hanya pendeta HTD yang bisa menjawab. Siapa? Yesus. Kok Yesus, Pak? Baca di ayat 1 yang suaranya pernah kudengar. Kudengar seperti apa? Di Wahyu 1 ayat 15, seperti desau air bah. Itu dia. Ya, ayat 13 sampai 15 itu yang matanya apa? Seperti nyala api, suaranya seperti desau air bah. Ya, jadi siapa yang duduk di tata surga? Yesus. Ada Bapak enggak? No. Kan Bapak kiasan tadi. Enggak pernah ada Pak pendeta yang bisa jelasin ya. Ya, dipelintir-pelintir pendeta kan dipelintir-pelintir ya toh. Ayo, ratusan ribu pendeta di Indonesia ada enggak yang bisa jawab 3 pertanyaan ini tadi dah. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kemudian yang seorang yang duduk di tata surga siapa? Seorang yang duduk di tata surga 100% Yesus ya. Deskripsinya ada di ayat 1 yang suaranya pernah ku dengar, lalu ada di Wahyu 1 ayat 13 sampai 15 itu description dari Yesus yang duduk di tata surga. Ya, anak manusia duduk di sebelah kanan Allah artinya berubah dari fisik menjadi roh. Aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasan Yesus. Pendeta seluruh Indonesia tidak ada yang bisa menjawab seperti ini. Ya, baik. Tidak perlu heboh-heboh menanggapi ada seorang pendeta yang keluar dari sinode. Masalah utamanya pendeta itu udah nggak bisa bayar kontrakan gereja. Itu masalah utamanya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya, amin.